Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini adalah malam yang ke-11 ya. Kalau enggak salah. Kalau dihitung dari Ahad itu. Tapi kalau dihitung dari hari Sabtu berarti malam yang ke-12. Nah, pada malam hari ini sebagaimana yang diperintahkan dari panitia barangkali untuk saya mengisi, sifatnya adalah kuliah 7 menit akronim dari Kultum, tidak boleh lebih. Ya lebih sedih gak apa-apa gitu, kalau kurang janganlah gitu ya. Ya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, kita sering sudah dengarkan di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu saja yang penggalannya yang pertama, bahwasanya bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Qur'an, sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan juga, bahwa turunnya Al-Qur'an secara sekaligus 30 juz itu adalah di bulan Ramadan ya. Dari mana diturunkan? Dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Dan nanti dari Sama'ud Dunya itulah diturunkan secara berangsur. Ketika Rasulullah SAW di Makkah selama 13 tahun kurang lebih, dan nanti dilanjutkan beliau ketika setelah hijrah di Madinah Al-Munawwarah sekitar kurang lebih 10 tahun, walaupun sebenarnya itu dibulatkan 23 tahun itu kalau menurut hitungan bulan Hijriah. Nah, sering kita dengar juga mungkin di bulan ini atau di bulan-bulan yang lalu begitu kan, di bulan Ramadan maksudnya sudah lewat, sering kita dengarkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ada 3 bagian di dalam bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah rahmah, 10 hari pertama. 10 hari kedua adalah ampunan, maghfirah, dan yang 10 hari ketiga adalah itqum minan nar ya. Terhindar atau terselamatkan dari api neraka. Malam ini saya akan mencoba hanya satu saja, yaitu 10 hari pertama. Apa saja keutamaannya? Seperti yang sudah disampaikan juga sebetulnya begitu, tapi dari pendekatan lain atau dari teknis yang lain, itu berdasarkan Al-Quran 185 Al-Baqarah dan sabda baginda Rasulullah SAW, awwaluhu rahmatun wa awsatu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi pertama awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, dan yang akhir adalah itqum minan nar. Nah, saya akan mencoba yang satu saja, yaitu yang pertama. Kata kuncinya adalah rahmat. Rahmat itu sering diartikan dengan kasih sayang, barangkali begitu. Namun di dalam sebuah kamus yang namanya kamus Maqayisul Lughah yang dikarang oleh Ibnul Faris, mengatakan beliau yang namanya ar-rahmah itu adalah al-lutfu
wa yutlabu khairul amal. Jadi kelembutan yang membutuhkan amal kebagusan. Sekali lagi kelembutan yang membutuhkan amal kebaikan atau kebijakan. Nah, maksudnya adalah mumpung bulan Ramadan di awal-awal ini disebut dengan bulan rahmah, ya. Kita perbanyak perbuatan kebaikan itu agar apa? Kita menerima kasih sayang dari Yang Maha Kasih, yaitu Allah. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Nah, di sini adalah Allahur Rahim, gitu. Kasih sayang Allah. Dan mana mungkin orang yang tidak berbuat baik, apalagi tidak menjalankan perintah Allah, sebut sajalah saum Ramadan. Kok ingin kebahagiaan, kok ingin kasih sayang, ya nggak mungkin. Nah, makanya di situ dianjurkan sekali kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ya menurut Mekiyasulullah itu tadi, bahwa katanya kalau ingin kebagusan dan kasih sayang dari Allah, yang Maha Rahim tadi itu, yang Maha kasih sayang, ya ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, rahmat itu nanti menurut Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kamus Al-Mufradat di Al-Fadhil Quran, sama sebetulnya, yaitu kelembutan, kebagusan, kasih sayang, kesantunan. Nah, itu Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kamus Al-Mufradat di Al-Fadhil Quran. Sama saja sebetulnya. Jadi rangkaian kalimatnya itu, kalau ingin mendapatkan rahmat atau kebagusan dari Allah, kasih sayang Allah, ikuti apa perintah Allah. Di bulan Ramadan ini kan perintah wajib, kutiba, diwajibkan. Di dalam ayat yang 183-nya, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian yang namanya saum atau siam. Siam itu jamak plural. Kalau yang saum yaitu singularnya, katanya singular atau mufradnya. Nah, jadi kalau berdasarkan hadis Rasul tadi, rahmat itu 10 hari pertama, rahmat Allah. Nah, mumpung kita belum selesai melakukan saum Ramadan, masih ada harapan untuk memperbaiki, untuk mengisi di hari-hari berikutnya ini, yang 10 hari berikutnya atau yang kedua ini maksudnya, itu lebih ditingkatkan lagi. Tadi di Al-Qur'annya kan syahrul Ramadan wa huwa syahrul Qur'an, kan begitu, diturunkannya Al-Qur'an. Maka perbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, nanti begitu, dengan harapan syukur-syukur kalau kemarin yang 10 hari yang sudah lalu tadi, ya, itu sudah kita lalui dan kita sudah penuhi dengan yang namanya kebaikan. Apakah misalnya tadi itu ada kan bahasa banyak kan kebaikan itu, di samping saum itu sendiri juga ada ita'u at-takjil, misalnya itu memberikan takjil, itu juga kebaikan. Memberikan semacam sebut sajalah itu takjil itu, gitu kan, itu juga kebaikan. Misalnya lagi selesai sholat taraweh ditutup dengan witir yang 3 rakaat, langsung melanjutkan 4 kali 3, nanti jam 3-an, ya apa-apa. Terawih witirnya kan sudah didulukan, di sana nggak usah witir lagi, 4 kali 3 misalnya begitu kan, atau 4 kali, atau 4 rakaat, atau 8 rakaat, atau 12 rakaat, silakan, nggak apa-apa. Lebih dari itu Imam Malik sendiri 36 rakaat. Imam Malik ya. Jadi sekali lagi ada yang lebih lagi, gitu kan, ya itu. Itulah yang namanya kebaikan, itu tak terhingga sebetulnya begitunya. Tergantung kitanya mampunya mau berapa misalnya. Kalau kita mampunya itu 12 atau 8 dengan 3 barangkali, atau 20 dengan 3 misalnya,
atau 36 dengan 3 misalnya, ya mana yang kita mampu kita lakukan. Jadi kata kunci rahimah tadi itu rahmat itu di dalam Al-Qur'an ada beberapa kali juga. Kata bahwa ala nafsi ar-rahmah. Allah mewajibkan zatnya untuk memberikan kasih sayang kepada makhluknya, gitu kan ya. Itu udah beberapa kali juga itu di dalam Al-Qur'an. Kata bahwa ala nafsi ar-rahmah. Itu ya. Jadi sekali lagi bagaimana kita gitu mensikapi bulan Ramadan, perbanyak amal-amal ibadah dalam rangka ingin barangkali kita mendapatkan baik yang rahmat dari Allah yang 10 hari pertama dilanjutkan dengan 10 hari kedua yaitu ampunan maghfirah, ampunan ghafaro yakfuru ghufron. Nah, kalau ada namanya ghufron itu ada orang yang senantiasa mendapat ampunan dari Allah. Dan yang terakhir nanti idkhul minan nar, dihindarkan atau terhindar dari siksa api neraka. Udah berapa menit ya? Ya, soalnya HP-nya belum mati ini, masih ada ya. Selanjutnya rohimah rohamim rohimah rahmah kan itu kan itu. Tadi dari dua kamus sudah disampaikan secara singkat, secara lugawinya. Nah, secara maknawinya bagaimana kan begitu kan itu. Secara maknawinya kalau atau dengan bahasa ilmunya secara definitifnya bagaimana yang namanya rahmah. Rahmah itu adalah kebaikan, kebagusan dari yang maha bagus, dari yang maha baik untuk yang disayangi atau untuk yang dikasihi. Selama yang dikasihi melakukan apa yang imtisalu awamirihi, melakukan perintah, wajtinabu nawahi, menjauhi larangannya. Itu kalau didefinisikan secara maknawi gitu kan itu. Kalau di luar itu ya nggak dapat rahmat dari Allah. Apalagi misalnya itu hanya sekedar rubah so'ime laisa lahu min siyami iraju wal atas. Udah hanya lapar dan dahaga saja yang diterima, pahalanya nggak ada apa-apanya. Walaupun dia meninggalkan minum yang dihalalkan, makan yang dihalalkan ya, karena apa? Karena berpuasa. Terus meninggalkan larangan-larangan yang menjadikan batalnya puasa ditinggal. Tetapi apa? Tetapi hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, itu jangan berpahala seperti itu. Karena pahala itu adalah bagian untuk orang-orang yang betul-betul ya niatnya baik, kemudian melakukannya juga baik, lisannya dijaga. Nah ini kalau bahasa paling puasa yang paling terbagus, meninggalkan makan yang dihalalkan, meninggalkan minum yang dihalalkan, meninggalkan hal-hal yang dihalalkan karena saum Ramadan yang diharamkan yang dihalalkan. Nah nanti pada saat buka puasa yang dihalalkan, yang tadi ditinggalkan dibolehkan begitu. Tadi yang diharamkan kan sementara dari dulu fajar sampai ghurubus syams, munculnya matahari itu ya, mati waktu fajar itu sampai ghurub syams itu. Hanya sekitar 12 jam itu, dan nanti menjadi halal semua lagi begitu. Nah itu jadi ketaatan kita sebagai hamba Allah yang ingin mendapatkan kasih sayangnya, tidak hanya sekedar menjalankan, tetapi bagaimana taqarrub itu ya punya makna tersendiri. Komunikasi kita dengan Allah itu memiliki makna tersendiri. Nah dengan demikian kan yaitu kalau kita mumpung masih ada waktu 20 hari lagi kurang lebih untuk saumnya itu mudah-mudahan gitu ya, karena kita tidak tahu itu besok lusa bulan minggu depan misalnya gitu kan ya, harus update kita tidak tahu gitu. Tapi kita berusaha mudah-mudahan 10 hari kedua hari ketiganya nanti kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sekedar ilustrasi saja ini untuk kaitannya dengan kultum gitu kan ya. Kultum itu kuliah 7 menit ya.
dengan tema tadi itu 10 hari pertama, utama 10 hari pertama bulan Ramadan, yaitu intinya kalau dari Al-Qur'annya tadi adalah gitu kan ya, perbanyak kasiru qiraatul Qur'an. Yang kedua, kasiru amalus sholih, kan begitu. Pertama kasiru amalul qiraatul Qur'an, yang kedua kasiru amal as-sholih, gitu kan. Itu saja ya barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan kita semuanya. Aku lu kalian wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.